Pull! Oh! Yeah! Back when we were still changing for the better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Febriana dari Prodi S1 PGSD NIM 4130025021. Dalam video singkat ini kita akan membahas konsep-konsep penting dalam psikologi pendidikan yang dapat membantu kita memahami siswa SD lebih baik dan menciptakan pembelajaran yang efektif. Psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam lingkungan pendidikan. Ruang lingkupnya sangat luas, mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar seperti perkembangan kognitif, sosial, emosional, motivasi, dan perbedaan individual siswa. Peran psikologi dalam pendidikan sangat penting. Dengan memahami prinsip-prinsip psikologi, guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, menciptakan lingkungan belajar yang positif, dan membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka. Mari kita bahas beberapa teori perkembangan yang penting. Pertama, teori Piaget tentang perkembangan kognitif. Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahap: sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Contoh penerapan di SD, guru dapat menggunakan benda-benda konkret saat menjelaskan konsep matematika kepada siswa kelas 1 karena mereka masih berada dalam tahap operasional konkret. Selanjutnya, teori Vygotsky tentang perkembangan sosial menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses belajar. Contoh penerapan di SD, guru dapat membentuk kelompok belajar yang heterogen, di mana siswa yang lebih pandai dapat membantu siswa yang kesulitan. Terakhir, teori Erikson tentang perkembangan sosial dan emosional menjelaskan bahwa setiap tahap perkembangan memiliki krisis yang harus diatasi. Misalnya, pada usia sekolah dasar, siswa mengalami krisis antara rasa mampu, industri, dan rasa rendah hati, inferiority. Contoh penerapan di SD, guru dapat memberikan tugas yang menantang tetapi tetap dapat diselesaikan oleh siswa, serta memberikan pujian dan dukungan untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka. Sekarang mari kita bahas teori belajar behavioristik. Teori Pavlov menjelaskan tentang pengkondisian klasik, di mana suatu stimulus netral diasosiasikan dengan stimulus yang menghasilkan respons tertentu. Contoh penerapan di SD, guru dapat menggunakan musik atau bel tertentu untuk menandakan waktu istirahat. Teori Skinner menekankan pentingnya penguatan dalam membentuk perilaku. Penguatan positif memberikan hadiah setelah perilaku yang diinginkan, sedangkan penguatan negatif menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan. Contoh penerapan di SD, guru dapat memberikan pujian, stiker, atau hadiah kecil lainnya. Teori Bandura tentang pembelajaran observasional menjelaskan bahwa kita belajar dengan mengamati perilaku orang lain. Proses ini melibatkan perhatian, reproduksi, dan motivasi. Contoh penerapan di SD, guru dapat memberikan contoh perilaku yang baik seperti menghormati orang lain, bekerja sama, dan bertanggung jawab. Teori belajar kognitif menekankan pentingnya proses mental dalam belajar. Teori pemrosesan informasi menjelaskan bahwa informasi masuk ke otak melalui indera, diproses di memori jangka pendek dan disimpan di memori jangka panjang. Contoh penerapan di SD, guru dapat menggunakan strategi seperti pengulangan, elaborasi, dan organisasi untuk membantu siswa memproses dan mengingat informasi dengan lebih baik. Teori konstruktivisme menjelaskan bahwa siswa aktif membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dalam lingkungan. Contoh penerapan di SD, guru dapat memberikan tugas proyek yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasikan topik yang menarik bagi mereka dan membangun pemahaman mereka sendiri. Metakognisi adalah kemampuan untuk berpikir tentang pikiran sendiri. Ini melibatkan kesadaran tentang proses berpikir, kemampuan untuk memantau dan mengendalikan proses berpikir, dan kemampuan untuk menggunakan strategi belajar yang efektif. Contoh penerapan di SD, guru dapat mengajarkan siswa untuk membuat perencanaan sebelum mengerjakan tugas, memantau kemajuan mereka, dan mengevaluasi hasil belajar mereka. Teori belajar humanistik menekankan pentingnya motivasi, emosi, dan kebutuhan individu dalam belajar. Teori Maslow tentang hierarki kebutuhan menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan: fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan. Contoh penerapan di SD, guru perlu memastikan bahwa kebutuhan dasar siswa terpenuhi sebelum mereka dapat belajar dengan efektif.
Teori Roger mengenai student-centered learning menekankan penting memberikan siswa autonomi dan kebebasan untuk memilih apa yang ingin mereka pelajari. Contoh penerapan di SD, guru dapat memberikan siswa pilihan dalam mengerjakan tugas, memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif. Motivasi belajar siswa. Motivasi adalah faktor penting yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Motivasi instinktif berasal dari dalam diri siswa seperti minat dan rasa ingin tahu. Contoh motivasi intrinsik, siswa mengerjakan tugas karena mereka tertarik dalam topik tersebut dan ingin belajar lebih banyak. Teori Howard Gardner tentang kecerdasan ganda menjelaskan bahwa manusia memiliki 8 jenis kecerdasan yang berbeda. Contoh penerapan di SD, guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan jenis kecerdasan yang berbeda. Saatnya sudah asal tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.